teman-teman PS View, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel PS View. Ada permintaan dari teman-teman mengenai Pro Presenter. Apa sih bedanya Pro Presenter dan Easy Worship? Sebenarnya fungsinya sama ya teman-teman ya, Pro Presenter dan Easy Worship, khususnya untuk digunakan di gereja ya, untuk menampilkan lirik ataupun ayat kitab suci ataupun background gambar atau video ya. Tapi pastinya memiliki tampilan atau interface yang berbeda karena berbeda company. Nah, saya coba menjelaskan penggunaan Pro Presenter yang umumnya digunakan. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengenal Pro Presenter, bagaimana pengoperasionalannya. Pertama kita akan buka terlebih dahulu Pro Presenter kita ya. Pro Presenter. Saya menggunakan Pro Presenter 7. Ini dia tampilan dari Pro Presenter. Buat teman-teman yang biasa menggunakan Easy Worship 2009, Easy Worship 6, 7 pasti tidak terbiasa dengan tampilan Pro Presenter. Saya coba jelaskan perlahan. Di sebelah kiri ini ada menu library dan playlist. Library ini seperti database ya, berisi semua lagu-lagu yang ada. Ini kalau teman-teman lihat di bawahnya, ini database dari si library ini, ya, isi lagunya. Di bawahnya ada playlist, berarti ini seperti kalau teman-teman di Easy Worship biasanya tahu dengan istilah schedule. Nah, ini dia. Ini schedule default kosong, tidak ada lagu-lagu yang di-input di data di schedule atau di playlist default. Tapi di playlist SW Concert ini ada nih, ya. Dan sumber library-nya ada tertera sebelah kanan, default. Default ini menyatakan sumber library-nya dari mana. Karena bisa aja teman-teman kalau plus new library, teman-teman bisa tambahkan misalkan gereja. Maka nanti teman-teman bisa menambahkan database khusus untuk library gereja. Dan ini berbeda dengan library default. Ya. Ini kalau kita klik library, kita klik default, ini nggak ada tulisan defaultnya karena ini isi database dari default. Kecuali kalau teman-teman klik playlist, misalkan SW Concert, ini ada nih sumber library-nya, ya. Ini. Di sini kita tinggal untuk mengklik lagu-lagu yang sudah di-input ke data, ke schedule atau ke playlist-nya. Inilah tampilan dari lagu-lagu yang akan kita gunakan. Ya, ini lagu-lagunya. Di sini teman-teman mengoperasionalkannya di sini. Ya. Bagaimana mengoperasionalkan lirik lagu ini? Teman-teman bisa dengan cara mengklik nih. Klik, 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 ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan spacebar atau spasi. Ini kalau saya pencet, dia akan berpindah terus, berpindah. Atau teman-teman bisa menggunakan pada keyboard tanda panah ke kanan atau ke kiri, ya, ke kanan atau ke kiri.
ya. Tanda panah atas bawah itu berfungsi untuk berpindah lagu, ya. Perhatikan ini, kalau saya tekan tanda panah pada lirik, dia berpindah, ya, berpindah lagu nih. Kalau saya tekan tanda panah pada lirik ke atas, dia akan berpindah lagi ke lagu yang berbeda. Ke atas lagi, berbeda. Kalau ke kanan, dia ke lirik-lirik yang sudah teman-teman input. Ke kanan, ke kiri, seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan dengan tombol angka plus enter sesuai dengan slide-nya, liriknya. Ya. Saya mau ke ini, saya sedang ada nih ke select di lirik slide nomor 7. Saya mau ke 1, saya tekan 1, enter, pindah dia. Jadi teman-teman misalkan sedang ada di verse, nyanyi, lalu mau ke chorus. Nih, ini chorus nih, ya, chorus. Tekan 10, enter, dia berpindah ke chorus. Ya. Jadi pengoperasionalannya bisa menggunakan klik mouse, bisa dengan spasi atau spacebar, bisa menggunakan tanda panah kanan atau kiri, atau dengan menekan angka 1, 2, 3 plus enter. Ya. Seperti itu. Lalu di sebelah kanannya ini untuk memberitahukan sudah tampil atau belum. Ya. Ini akan saya klik sini, teman-teman perhatikan. Ya, dia berubah. Kalau teman-teman mau menghilangkan lirik atau kalau diisi worship 7 clear, ya. Ini teman bisa tekan ini nih. Ini clear slide, ya. Hilang dia. Mau tampilkan lagi, klik lagi slide-nya atau liriknya yang mana. Ya. Kok namanya slide bukan lirik? Ya, karena tampilannya itu ProPresenter menampilkan berbentuk seperti lembaran slide pada PowerPoint, di mana teman-teman bisa input, makanya disebut slide. Ya, nih, clear, hilang. Nah, sebenarnya di bawah ini ada lagi tambahannya teman-teman, namanya media. Ini kalau kita klik media, dia tampil nih. Ini sebagai background pada lirik kalau teman-teman menggabungkannya dengan lirik. Ini kalau saya klik, ya, terlihat ya, ini liriknya, ini backgroundnya. Ini ada lambang clear media. Ini kalau saya klik, hilang medianya. Saya klik lagi, ada. Kalau mau berpindah gimana? Dengan cara mengklik pada medianya. Nih, saya klik medianya, dia berubah backgroundnya. Saya mau menampilkan background aja nih, atau saya mau menampilkan video saja. Ya, teman-teman tinggal menghilangkan slide-nya atau liriknya, maka akan tampil background-nya atau video yang akan teman-teman play. Ya. Nah, ada juga namanya Pro Content. Ini sebuah fitur yang disediakan oleh ProPresenter kalau teman-teman member, ya. Jadi teman-teman terlebih dahulu harus menjadi member dengan cara login. Kalau teman-teman lihat sebelah kanannya ada login.
Ya, teman-teman harus login untuk bisa mendownload ya. Misalkan di sini kebetulan nih kalau teman-teman lihat nih ada free nih. Nah, teman-teman kalau mau downloadnya harus login terlebih dahulu. Ya, diarahkan untuk login. Saya coba login. Sebenarnya saya sudah download, kalau teman-teman perhatikan pada media. Ini file yang saya download dari Pro Content Katedral. Nah, kita akan coba download yang lain. Dengan cara klik download, maka diarahkan untuk login, atau teman-teman bisa klik login. Saya coba isi ya. Kalau sudah diisi, kita login. Hilang. Maka teman-teman bisa download. Misalkan saya download yang free ya. Nah, di sini dikatakan ada 7 background loops. Oke, kita download. Nah, di sini teman lihat nih, download. Ini proses downloadnya. Nanti setelah download dia akan masuk ke playlist media di default. Nah, ini sebagian sudah tampil ya. Ini terlihat sedang berproses downloadnya. Saya coba besarkan supaya bisa lebih jelas. Ini sudah selesai. Kalau kita klik, teman-teman bisa lihat dia berubah backgroundnya atau videonya. Kita clear, klik. Ini saya klik, berubah ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga sebaiknya mengetahui shortcut yang teman-teman bisa gunakan untuk mempermudah teman-teman, khususnya di media ini nih. Teman-teman punya lirik, teman-teman mau menghilangkan, bagaimana caranya? Kalau ke kanan dulu, klik ini kelamaan. Caranya dengan cara menekan F2 pada keyboard ya. Ini kalau saya klik lalu saya tekan keyboard F2, hilang. Saya klik, tekan F2, hilang. Itu untuk lirik. Gimana kalau backgroundnya saya mau hilangkan? Dengan cara F3 ya. Saya klik, tekan F3, hilang. Kalau saya tekan, ini tampil ya, lirik dan background. Kalau saya tekan F2 lalu F3, maka clear semua. Dan diperhatikan juga ini teman-teman, kalau lihat nih gambarnya ini, background pada lirik atau slide ini ya, kotak-kotak seperti ini menyatakan dia tanpa background ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kirim menggunakan SDI atau NDI, dia akan alpha channel, clear, hilang dia, nggak ada backgroundnya ya. Tidak ada background hitam ataupun putih atau apapun itu backgroundnya, tidak ada. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dengan background yang sudah ada atau teman-teman miliki. Seperti itu pengoperasionalnya. Bagaimana kalau mau menginput lirik? Cara menginputnya ada dua cara. Dengan cara manual, teman-teman input manual, ketik. Ataupun dengan cara mengcopy paste. Teman-teman cari di internet, select liriknya, lalu di paste ke Pro Presenter. Ini salah satu kemudahan dari Pro Presenter yang cukup bermanfaat ya. Biasanya kalau diisi worship teman-teman, kalau udah copy paste tetap harus atur dulu tuh
liriknya. Kalau di sini enggak, ya. Di Pro Presenter dia cukup mudah. Jadi kalau ada lagu-lagu baru, teman-teman cari di internet, select liriknya, paste. Kita akan coba praktekkan satu persatu. Yang pertama adalah dengan cara manual. Saya akan masuk ke file, new presentation. Ya. Oh, sorry. Sebelumnya, kalau teman lihat ini saya klik, dia tampil berdasarkan tema ya. Jadi teman-teman harus terlebih dahulu membuat temanya nih. Karena kalau enggak nanti teman-teman akan kerepotan. Jadi teman-teman harus buat temanya. Jadi misalkan saya ubah misalkan ke sini. Maka dia tampilannya berubah tuh. Ya. Jadi teman-teman perlu membuat tema terlebih dahulu. Ya. Cara membuat temanya gimana? Cara buat temanya adalah dengan mengklik themes. Ya. Di sini ada plus new themes. Teman-teman bikin namanya apa? Kebetulan saya sudah bikin. Oke, kita bikin ulang. Tambahkan LED. LED saja. Save. Ini default yang dia sediakan. Teman-teman bisa tentukan. Misalkan ini saya klik teks. Lalu di sini teman-teman bisa atur. Saya masuk ke teks. Fontnya teman-teman tentukan. Misalkan saya mau Calibri. Saya mau italic. Miring ya. Nih, sebenarnya bisa dari sini nih. Nah, saya mau italic. Ukuran fontnya teman-teman bisa tentukan berapa. Lalu teman-teman bisa tentukan ini kapital atau tidak. Kalau saya klik all caps, maka liriknya nanti walaupun teman-teman inputnya tidak memperhatikan caps lock, ya, main input aja, jadinya huruf kecil atau ada huruf besar huruf kecil, nanti yang ditampilkan tetap huruf besar semua kalau teman-teman menggunakan all caps. Ya, ini juga title, ini pada start case. Ya, kalau non berarti sesuai dengan inputan teman-teman. Kalau teman-teman inputnya huruf besar huruf kecilnya tidak teratur, seperti itulah. Kalau huruf kecil semua, maka seperti itu juga yang akan tampil. Ya, saya akan pilih all caps. Oke, lalu ini saya akan maunya ada di tengah, nanti liriknya ada di tengah. Teman-teman bisa atur untuk stroke kalau mau pakai stroke. Ya, misalkan saya mau pakai stroke biru 2. Nah, ini teman lihat nih 2. Nah, atau shadow teman bisa atur sebenarnya shadow juga untuk sudut kemiringan shadownya dan banyak lagi yang teman-teman bisa coba. Oke, saya sudah input. Ini kayaknya kalau buat LED ukurannya kurang besar, saya bikin ukurannya 70. Oke, kalau sudah ini background, kalau teman-teman mau pakai background, klik tentukan backgroundnya apa. Saya nggak mau pakai background ya. Ini kalau saya klik, teman-teman perhatikan di sini warnanya jadi hitam karena backgroundnya hitam. Kalau saya hilangkan backgroundnya, dia tidak ada background, tampilan seperti ini. Kalau sudah cukup masuk ke show, kita lanjut menambahkan lirik. Masuk ke file, new presentation. Nama filenya misalkan saya mau buat lagunya hidup ini adalah kesempatan. Themesnya saya tentukan LED, ini yang udah saya buat. Ya. Mau langsung dibuat masuk ke playlist boleh, kalau tidak nggak ada masalah. Library-nya teman-teman tentukan, saya masuk di default saja. New.
Ini tampilannya. Bagaimana cara inputnya? Ada dua cara, ya. Dengan cara mengklik edit atau reflow, ya. Kalau edit nanti tampilannya seperti ini. Nah, saya coba cari dulu. Nih, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya masuk ke sini. Hidup ini adalah kesempatan. Enter. Hidup. Ini slide pertama. Saya masuk ke atas ini, plus ada add new blank slide. Makanya yang lirik baris keduanya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saya copy aja ya. Kurang lebih teman-teman tahu kan cara inputnya manual seperti itu. Oke, kalau sudah mau teman-teman tambahkan lagi boleh. Copy, saya taruh sini. Paste. Copy, taruh sini. Paste. Ini dengan cara mengklik edit. Ya, saya balik ke show dulu. Ya, ini defaultnya ya, teman-teman kalau apa-apa masuk ke edit ataupun apapun baliknya ke show. Di library default ini ada hidup ini adalah kesempatan, ini liriknya, ini slide-nya. Tadi kita sudah menambahkan dengan cara edit. Saya akan coba menambahkan dengan cara reflow. Ini tampilannya berbeda. Tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini saya mau insert slide break. Copy. Saya taruh sini paste. Insert slide break. Copy. Paste. Show. Sudah tampil ya. Kalau sudah tampil, ini saya pilih themes LED slide, maka dia akan berubah ya. Ini kalau saya klik, teman bisa lihat nih berubah nih. Itu cara pertama menginput manual ya. Cara keduanya, ini saya coba hapus dulu ya. Teman-teman cari dulu di internet. Ya, kalau sudah teman-teman cari, lalu teman-teman select nih, teman select semua. Ya, saya select sampai sini aja ya. Teman-teman bisa select sampai ke bawah, bebas aja sebenarnya. Cuma ini hanya contoh, jadi saya nggak select semua. Saya select sampai sini. Lalu copy, Ctrl C ya, copy. Lalu pada file, import text from clipboard. Nah, ini teman-teman bisa langsung tentukan mau paragraph break atau line break. Saya akan menggunakan line break, jadi 2 baris ya. Saya bikinnya 2 baris. Jadi 2 baris, break, 2 baris, break, 2 baris, break. Maksudnya break, maksudnya dibikin slide berikutnya. 2 baris bikin break slide berikutnya. 2 baris bikin break slide berikutnya. Ini temanya saya pilih LED.
Ini library ini masuk ke default, playlistnya saya nggak pakai, lalu import. Lihat di sini hidup inilah kesempatan langsung tampil dan sudah di input 2 baris. Wah, ada yang salah. Kalau yang salah teman-teman bisa langsung edit di sini atau di reflow. Ya, bebas teman-teman bisa edit misalkan spasinya atau jaraknya. Edit di sini juga sama saja. Mungkin yang teman-teman copy paste ada yang salah ketik gitu ya. Teman bisa edit di sini. Kalau sudah masuk ke show. Seperti itu pengenalan dasar Pro Presenter dan cara menampilkan lirik atau slide pada Pro Presenter. Seperti itu sementara, saya akan buatkan video lanjutannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video Pro Presenter berikutnya. Sampai jumpa.